adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam ibadah sekolah minggu secara online. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema Immanuel ya. Nah, kita baca ya adik-adik di dalam Injil Matius pada pasal yang pertama ayat 23. Injil Matius pasal pertama ayat 23. Kita baca sama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita ya. Jadi Immanuel itu artinya Allah menyertai kita ya, menyertai adik-adik semua di dalam hidup kita masing-masing ya. Nah, kenapa Allah yang menyertai kita itu Allah sebagai Immanuel? Itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri ya. Nah, Tuhan Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini sebagai Immanuel, artinya Allah yang menyertai kita. Kenapa Allah yang menyertai kita? Karena dalam Yohanes ya pasal ketiga ayat ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan kita harus tahu ya adik-adik semua, bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Allah yang hidup, yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosanya ya. Jadi orang yang percaya hanya kepada siapa adik-adik? Tuhan Yesus Kristus yang akan menerima keselamatan yang Allah sediakan ya. Nah, adik-adik kita semua nih adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan pasti kita menerima keselamatan yang disediakan Allah bagi kita. Sehingga Tuhan Yesus itu sebagai Immanuel, artinya Allah yang menyertai setiap langkah-langkah dalam hidup kita masing-masing ya. Nah, adik-adik, bukti Allah bahwa mengasihi kita itu ya, ada beberapa hal nih adik-adik yang perlu kita tahu ya. Bukti bahwa Allah mengasihi kita yang pertama adalah kita memiliki kemampuan ya. Nah, sekali lagi adik-adik, bahwa bukti Allah menyertai hidup kita ya, kita semua termasuk kakak ya, adalah yang pertama kita memiliki kemampuan. Nah, dalam Mazmur pasal 108 ayat 14 berkata begini adik-adik, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita ya. Jadi bukti bahwa Tuhan menyertai kita dalam hidup kita masing-masing adalah kita memiliki kemampuan gitu ya. Allah memberikan kemampuan bagi kita, sehingga kalau kita bisa berhasil ya, nanti adik-adik berhasil dalam sekolahnya ya, punya nilai yang baik gitu ya, menjadi teladan di dalam hidup adik-adik semua. Nah, itu sebagai contoh karena Tuhan memberi kemampuan bagi adik-adik semua ya, berhasil dalam sekolahnya, juga adik-adik diberi kepintaran ya, diberi kepandaian di sekolah, juga mungkin adik-adik juga diberikan kekuatan ya, kesehatan pada Tuhan. Itu berarti Tuhan yang memberi kemampuan bagi kita. Jadi adik-adik nggak perlu takut
nggak perlu bimbang dalam hidup ini kalau Allah menyertai kita. Artinya karena Allah Immanuel yang menyertai kita semua, pasti kita diberi kemampuan sehingga kita semua menjadi orang-orang yang berhasil, ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberikan kemampuan, orang-orang yang punya kepintaran, gitu, ya. Ini janji Tuhan bagi kita semua. Dia memberikan kemampuan bagi kita. Mungkin secara manusia, ya, kita mungkin nggak mampu. Kita mungkin karena terbatas, ya, kekuatan kita, mungkin juga kepandaian kita kan terbatas. Tetapi kalau Tuhan memberikan kemampuan bagi kita, pasti kita bisa melakukan apa saja yang di luar kemampuan kita. Kenapa? Karena semuanya karena kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua, ya. Jadi ini buktinya nih adik-adik, ya. Itu yang pertama, bahwa kita memiliki kemampuan, ya. Yang kedua, bahwa bukti Allah mengasihi kita adalah kita dipelihara oleh Tuhan. Nah, dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat berkata begini adik-adik, ya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu, ya. Adik-adik, yang kedua, bukti Tuhan mengasihi kita, kita dipelihara oleh Tuhan, ya. Wah, sampai hari ini kita bisa sehat, ya, kita bisa kuat semua. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara kita, ya. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan memberikan kekuatan sejak kita bangun pagi, ya, sampai nanti malam. Nah, kita dipelihara oleh Tuhan yang sangat kaya, ya, yang sangat luar biasa. Dia memelihara hidup kita semua, ya. Kita diberkati, bahkan kita juga diselamatkan oleh Tuhan dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita. Ini buktinya bahwa Tuhan memelihara hidup kita semua. Sebab itu sekali lagi adik-adik, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetap percaya sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menjadi jaminan di dalam hidup kita. Dia memelihara kita, nggak usah takut susah, nggak usah takut miskin, ya. Karena Alkitab menjelaskan pada kita semua, ya, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan menjadi miskin, tidak akan menjadi kelaparan, ya. Tuhan akan memberkati kita, ya, baik di rumah keluarga kita, ya, rumah tangga, di keluarga, baik kita dalam pergaulan kita di sekolah. Pokoknya Tuhan yang memelihara hidup kita sampai hari ini. Bahkan janji Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah, ya, bagi adik-adik semua. Masa depan yang penuh dengan harapan. Yang penting kita tetap percaya Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, ya. Nah, yang ketiga adik-adik, yang terakhir, bukti Allah mengasihi kita adalah kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Wah, luar biasa ini adik-adik, ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 berkata begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, tidak ada kemampuan, ya, kekuatan di luar Tuhan yang bisa mengalahkan Tuhan. Karena Tuhan berkuasa. Tuhan itu luar biasa, ajaib, ya, dahsyat, ya. Nah, kita diberikan kemenangan di dalam hidup ini oleh Tuhan karena Immanuel, Allah yang menyertai kita semua. Kita diberi kemenangan, artinya diberikan keberanian,
dalam hidup kita ya, untuk bertindak, untuk melakukan segala sesuatu. Nggak perlu takut, nggak usah ragu-ragu ya. Yang penting apa yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, mulai hari ini ya, nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu untuk melakukan segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Yang penting itu adalah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau itu tidak berkenan, jangan lakukan, karena akan memunculkan dosa di dalam hidup kita ya. Tapi kalau itu kebenaran, kita lakukan dengan keberanian. Kita harus berani bertindak ya. Kemanapun adik-adik pergi, nggak usah takut ya, nggak usah ragu-ragu. Kenapa? Karena ada Allah yang menyertai kita ya. Nggak usah takut lagi, nggak usah bimbang lagi ya. Nah, diberi kemenangan juga artinya Tuhan membela kita ya. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menopang kita ya, sehingga Dia akan terus membela kita. Artinya Tuhan melindungi kita dari setiap serangan-serangan apapun juga ya, termasuk serangan-serangan kuasa gelap atau si iblis itu ya, yang selalu ingin menyerang hidup kita, anak-anak Tuhan ya. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kita. Kita enggak usah takut lagi, karena Dia memberi kemenangan bagi kita ya. Kalau Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, nah artinya Tuhan Yesus menang atas dosa, Tuhan Yesus menang atas maut, Tuhan Yesus menang atas iblis. Itu juga kemenangan itu diberikan kepada kita semua, anak-anaknya ya, yang percaya, yang selalu berharap bahwa kita butuh pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nah, itu sebabnya adik-adik, kita belajar hari ini tentang Immanuel. Kita percaya, buktinya kita alami ya dalam hidup kita secara pribadi nih ya, karena kita memiliki kemampuan dari Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua apa adik-adik tadi? Kita dipelihara oleh Tuhan ya. Dan yang ketiga, kita diberikan kemenangan oleh Tuhan ya. Itu sebabnya adik-adik tetap setia, tetap sungguh-sungguh, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan ya, karena Dia akan menolong kita, Dia akan memberikan kekuatan bagi kita, Dia akan juga memberkati hidup kita ya, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya ya, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita ya. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalannya di dalam Roma pasal 8 ayat 28 ya. Nanti adik-adik baca dan itu dihafal baik-baik ya. Sekali lagi ayat hafalan Roma pasal 8 ayat 28. Baik, Tuhan memberkati adik-adik semua. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah belajar firman-Mu tentang Immanuel. Kami percaya ada berkat yang khusus turun bagi kami sekalian anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, sehingga kami semakin mengerti bahwa Engkau ada menyertai di dalam hidup kami. Terima kasih, biar kiranya apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu melimpah bagi kami sekalian. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu saat ini. Haleluya. Amin.